Ini momen Patrick Kluivert dan Jay Ejes menghadiri sesi preskon resmi sebelum pertandingan Australia melawan timnas Indonesia. Apa saja yang disampaikan mereka? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita juga akan mengupas apa yang diutarakan Tony Popovic, pelatih Australia. Penting kita melihat pandangan Tony Popovic melihat timnas Indonesia eranya Patrick Kluivert. Oke, kita masuk terlebih dahulu dari sisi Australia. Jadi yang pertama, Tony Popovic bilang, ya pertandingan ini sangat penting. Saya rasa para pemain sudah menyadarnya sejak mereka bergabung dalam pemusatan latihan. Pemain terlihat santai, percaya diri, dan siap menghadapi pertandingan ini. Secara substansi, keinginan Tony Popovic bagaimana mempertahankan posisi Australia sekarang atau bisa lebih kalah melawan timnas Indonesia. Kemudian poin kedua dijawab oleh Tony Popovic, ini perihal fase transisi dari pelatih sebelumnya Graham Arnold ke dirinya, yang secara inti bagaimana pelan-pelan pemain Australia sekarang sudah memahami lebih baik mengenai pondasi permainan yang ditumpahkan oleh Tony Popovic. Dan dari satu pertandingan ke pertandingan yang dilakoni oleh Tony Popovic terakhir, Australia menghadapi Bahrain, memang pendekatan yang dimiliki oleh Tony Popovic salah satu yang kental itu bagaimana memanfaatkan sisi koridor half space sebagai penyambung dua pemain tengah yang dimiliki oleh Australia. Dan ya, itu kekuatan yang akhirnya menjadi upaya yang dimiliki oleh Australia untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, PR yang serius bagi Australia bagaimana meningkatkan drill, kreativitas dalam membangun serangan. Kemudian yang ketiga, soal salah satu pemain Australia, namanya Daniel Arjani. Jadi ditanya bagaimana kedepannya Arjani ini diharapkan di Australia. Dijawab oleh Tony Popovic, saya pikir dia tampil sangat baik, tapi saya tidak ingin hanya menyoroti satu pemain karena semua pemain telah bekerja keras. Di bulan Oktober lalu dia tidak dalam performa terbaiknya dan saya menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Namun saat ini dia tampil baik. Apakah itu berarti dia akan masuk dalam skuad pertandingan? Tidak, karena ada 26 pemain lainnya. Ya, jawabannya normatif, tidak mau menonjolkan hanya terhadap satu pemain. Lalu statement keempat menjawab pertanyaan menyoroti lini defensif yang dimiliki oleh Australia. Dijawab oleh Tony Popovic, kami sudah mencoba Nectar Triantis kemarin, baik di lini tengah maupun di lini belakang, untuk melihat kemampuannya. Ini baru satu sesi latihan, tetapi kami memang ingin mencoba berbagai kemungkinan. Para pemain cukup fleksibel dalam memainkan beberapa posisi dan kami melihat bahwa kami memiliki cukup pengalaman serta kualitas di dalam skuad untuk menghadapi pertandingan ini, terlepas dari siapa yang bermain. Nah, poin keempat ini salah satu memang yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola secara umum, kawan-kawan. Bagaimana pendekatan yang akan dituangi oleh Tony Popovic di saat Harry Souther tidak bermain. Lalu poin kelima, ini sangat amat menarik. Pertanyaan diajukan oleh kita dari Indonesia, kawan-kawan. Bagaimana pendekatan Anda menghadapi pertandingan ini dibandingkan laga sebelumnya di Jakarta? We're from Indonesia, so how do you plan to approach this match differently than previous match in Jakarta? The fact that now Indonesia has appointed Patrick Kluivert and even adding 3 more naturalized players. Yes, that's true. Look, I wasn't there for the Jakarta match, but as we should, we've analysed Indonesia. We know there is a new coach. We don't know how he will set up. Of course, we've seen what he's done previously at various jobs that he's been involved in terms of the structure and the shape that he plays. But we have to focus on us and know that we can deal with any structure that comes out their way. We're confident to deal with that. We're confident to play the football we want to, and I'm sure we'll see that tomorrow. And are there any players that you think will pose a threat to Australian defense? Thank you. Yeah, of course. They're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do, and of course respect our opponent. That's important. They deserve that.
but we've really been focused on improving our game from the last two camps, last two windows, and I'm confident we'll see that tomorrow. Dan ini tentu menjadi tantangan terhadap Tony Vokovic, kawan-kawan. Pertama, debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Bagi Tony pasti dia pun masih meraba-raba. Nah, kemudian yang kedua, ini sebagai keuntungan juga bagi Bahrain, lawan yang kita hadapi selanjutnya. Kenapa? Karena Bahrain persiapannya nanti mereka siapkan itu salah satunya melihat nih pertandingan Indonesia melawan Australia. Udah ada gambaran yang dimiliki oleh pelatih Bahrain soal permainan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Jadi nggak heran kan bagi Tony Vokovic, juga sudah kita bahas sebelum-sebelumnya kawan-kawan. Ya, bingung juga dia. Bagaimana nanti skema, struktur, pattern. Nah, inilah dia tantangan dari Tony Vokovic. Seberapa mampu nanti Tony Vokovic di atas lapangan beradaptasi dengan dinamika yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Dan yang ketiga, kawan-kawan, dengan Patrick Kluivert pun tidak memiliki rekam jejak ya secara otentik permainannya di klub-klub sebelumnya, goyang-goyang juga dan tidak memiliki prestasi yang cukup oke, kawan-kawan. Itu pun membuat bingung itu lawan. Bagaimana menganalisa patternnya itu belum nembung, belum menonjol. Beda kan kalau kita bicara Jurgen Klopp, Pep Guardiola, pelatih-pelatih yang elit, mereka kan udah tahu kita pakemnya. Nah, style dari Patrick Kluivert ini ya katakan bermain total football, bermain menyerang. Nah, penting kita menanti terlebih dahulu pertandingan perdana dirinya bersama timnas Indonesia, yang dimana taktikal yang ingin dia tumpahkan itu kan berdasarkan landasan pemain yang dimiliki oleh timnas juga. Lalu ditanyakan kepada Tony selanjutnya, apakah ada pemain Indonesia menurut Anda akan menjadi ancaman bagi pertahanan Australia? Dijawab oleh Tony Vokovic, tentu saja ada. Namun Tony Vokovic tidak mau secara gamblang menyebutkan pemain-pemain mana saja yang berbahaya bagi Australia. Poin selanjutnya ditanyakan soal bagaimana kebugaran pemain Australia. Dijawab oleh Tony Vokovic, saat ini semua pemain dalam kondisi fit yang tentunya sangat amat menggembirakan. Lalu yang ketujuh ditanyakan soal bagaimana nilai attacking yang akan dimiliki oleh Australia. Dijawab oleh Tony Vokovic, kami memiliki berbagai tipe pemain di lini serang. 3 jenis pemain dimiliki oleh Australia disebutkan oleh Tony Vokovic. Yang pertama memiliki kecepatan, kemudian yang kedua sebagai penyambung juga terhadap lini tengah, dan yang ketiga pemain yang memiliki postur tinggi besar sebagai tembok. Kemudian ke-8, pertanyaan diajukan ke Tony, banyak orang beranggapan akan mudah ini bagi Australia untuk mengalahkan Indonesia. Dijawab oleh Tony Vokovic, saya rasa sangat jelas bahwa kami tidak boleh meremehkan Indonesia. Di poin tersebut, bagaimana sikap respect lah ya disampaikan oleh Tony Vokovic melihat timnas Indonesia sekarang. Dan ya banyak kawan-kawan legenda-legenda Australia pun sekarang yang respect terhadap bagaimana perkembangan timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditanya ke Tony, bagaimana pandangannya perihal pendekatan naturalisasi yang dilakukan oleh timnas. Nah, dijawab oleh Tony, itu adalah sesuatu yang sah untuk dilakukan. Mereka ingin meningkatkan kualitas tim dan Australia juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, selebihnya pertanyaan tentang nostalgia ya diberikan oleh awak media kepada Tony Vokovic yang pernah merasakan pengalaman bertemu berhadapan dengan Patrick Kluivert. Nah, itu dari sisi Australia, kawan-kawan. Kemudian kita masuk ke sisi timnas Indonesia. Patrick Kluivert bilang nih, perubahan besar tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini, tetapi akan ada beberapa perubahan. Itu hanya antara kami yang mengetahui. Saya pikir tim sudah siap. Mereka tahu apa yang kami harapkan besok. Jadi, kami menantikan pertandingan itu. Nah, ini menarik kan, perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Nah, tentu secara radikal tidak mungkin, dan aku sepakat juga disampaikan oleh Patrick Kluivert demikian, karena akan bisa mengganggu dinamika yang sudah terbangun di timnas Indonesia. Pertanyaan menarik selanjutnya, filosofi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert seberapa besar nanti sudah terpengaruh ini ke timnas Indonesia yang tidak memiliki waktu banyak berkumpul. Kemudian yang kedua yang disoroti yaitu soal lini depan timnas Indonesia. Dijawab oleh Patrick Kluivert, segalanya bisa ditingkatkan tentu saja, tetapi saya sangat senang dengan kualitas yang kami miliki dalam tim. Segalanya bisa menjadi lebih baik. Ya jelas ya, kalau kita bicara kualitas timnas Indonesia dari bulan ke bulan terus meningkat. Lalu poin selanjutnya soal kesan. Seperti yang saya katakan, kami tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih, tetapi saya masih memiliki perasaan yang sangat baik tentang tim saya, tentang tempat ini secara individu. Lalu yang ketiga soal target
Patrick Kluivert menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia nih. Beberapa waktu yang lalu sudah disebutkan kawan-kawan kalau misalnya 4 poin kan targetnya, tetapi secara jelas disampaikan oleh Patrick Kluivert, kita lihat saja besok. Anda tahu kita bisa berbicara banyak, tapi hasil besok adalah hal yang paling penting. Kemudian yang keempat, soal supporter ditanyakan. Jawaban dari Patrick Kluivert, supporter dari Timnas Indonesia fantastis. Mereka sangat baik, sangat senang dengan para pendukung Indonesia, dan besok kami berharap bisa mendapatkan hasil positif untuk bisa dibawa pulang ke Jakarta. Kemudian kelima, soal strategi yang akan ditumpahkan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dijawab Patrick, Anda akan lihat besok apa yang kita akan kerjakan. Nah, ini kan menarik kan, nggak mau disampaikan apa yang akan diberikan oleh Patrick Kluivert dari sisi pendekatannya. Kemudian yang keenam, soal filosofi ditanyakan. Dijawab oleh Patrick Kluivert, suasana di tim bagus dan latihan yang kami berikan diterima dengan sangat cepat. Pemain menyerap dengan cepat apa yang kami inginkan dari sesi latihan. Ya, itulah dia beberapa elaborasi statement yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, yang secara garis besar kawan-kawan, perubahan radikal tidak mungkin dilakukan oleh Patrick Kluivert. Yang kedua, tentang filosofi dengan cepat bisa diserap oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Well done. Mungkin sampai situ aja kawan-kawan, kita lihat bagaimana kejutan yang akan ditumpahkan oleh Patrick Kluivert di laga melawan Australia. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.